Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Faqratul ula makna niyah, arti niat. Linia iddata ma'anin yumkin an turada minha. Jadi niat ini memiliki beberapa arti yang mungkin nanti di sini Ana akan paparkan satu per satu ya. An-niyah al-lafziyah. Niyah itu niat yang secara lafaz atau secara lisan dizohirkan, dinampakkan. Misalkan seperti orang ingin niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Nah, ini dilafatkan, diizharkan, dinampakkan niat itu melalui lisan. Wa huwa ma qad yantiquhul insan inda iradatid dukhul fis shalah aw ba'di af'alil had. Nah, ini terkadang niat yang an-niyah al-lafziyah, niat lafaz ini diucapkan oleh seseorang ketika dia ingin masuk sholat atau pada sebagian dari perbuatan-perbuatan haji atau ibadah-ibadah yang lain. Ya, misalkan orang usolli, misalkan fardhu zuhri, nah itu kan dilafatkan. Niat ada yang pertama adalah ada yang secara yaitu dilafatkan, yang dilafatkan itu namanya diizharkan, dinampakkan melalui lisan kita. Ada hadis di sini yang mengatakan la qaulun illa bil amal. Ya, la qaulun illa bil amal, tidak ada lafaz atau niat kecuali dengan perbuatan. Wala amalun illa binniyah, dan tidak dikatakan sebuah perbuatan kecuali dia dengan niat. Wala qaulun wala amal, dan tidak ada lafaz niat dan tidak ada perbuatan illa bi isobatis sunnah, dan maka dia telah melakukan, kalau dia telah melakukan maka dia telah melakukan sunnah-sunnah. Nah, ini adalah niat arti yang pertama, yaitu secara lafaz, yaitu kita melafatkan niat itu, menampakkan niat itu atau menyuarakan niat itu dengan lisan kita. Usolli fardhu zuhri, nawaitu shauma qadin, dan lain sebagainya. Nah, itu niat yang diizharkan, dinampakkan. Yang kedua, niat bimakna al-ikhtaruz zihni, yaitu terlintas di dalam benak kita. Ikhtaruz zihin yaitu terlintas di dalam benak kita. Bimakna tadzakur wa istihdharu madmunin niyah al-lafziyah biduni nutqiha, yaitu kita menghadirkan dari perbuatan yang akan kita lakukan di dalam benak kita. Di dalam benak kita. Nah, ketika kita menghadirkan sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan di benak kita, maka itu sudah dikatakan niat, meskipun kita tidak melafatkannya, meskipun kita tidak melantunkannya dengan suara, tapi kita menghadirkan perbuatan atau sesuatu yang akan kita lakukan, kita hadirkan, didatangkan di kepala kita, bahwa kita akan melakukan sebuah perbuatan tertentu. Nah, itu pun dikategorikan sebagai niat. Jadi apapun ya jenis perbuatan yang akan kita lakukan, kalau kita hadirkan di dalam benak kita tanpa kita lantunkan atau tanpa kita suarakan, maka dikategorikan sebagai niat. Nah, yang pertama kan tadi niat diizharkan, dinampakkan, disuarakan. Yang kedua, arti niat adalah ada di kepala kita. Jadi kita sadar, kita menyadari bahwa nanti misalkan beberapa menit kemudian kita akan melakukan sesuatu. Misalkan ana ingin sholat atau ana ingin berwudu, maka ana menghadirkan perbuatan wudu atau ana menyadarkan diri ana bahwa ana akan berwudu, bahwa ana akan sholat, ana akan puasa. Kita hadirkan gambaran sholat, kita hadirkan gambaran puasa, kita hadirkan gambaran wudu di dalam benak kita. Nah, itu pun dikategorikan sebagai niat.
Itu arti niat yang kedua. Ya, arti niat yang ketiga al-qasdu. Al-qasdu itu qasad, tujuan, yaitu al-qasdu an ta'rif annaka madza taf'al. Arti niat yang ketiga bahwa kita mengetahui apa yang akan kita perbuat. Bahwa ketika tadi yang kedua kita menghadirkan sesuatu yang akan kita lakukan, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Apakah sholat, apakah wudhu, apakah puasa. Kita sadar, misalkan di antara ketiga perbuatan ini, apa yang akan kita lakukan 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Apakah berwudhu, apakah sholat, apakah berpuasa. Nah, itu kita sadar. Nah, itu namanya al-qasdu. Jadi ta'rif annaka madza taf'al. Kita menyadari, engkau menyadari apa yang akan kau kerjakan. Bihais law su'ilta anhu amkanaka al-jawab. Seandainya ada seseorang yang bertanya, seandainya ada orang yang bertanya, misalkan engkau mau melakukan apa? Aku mau sholat. Nah, kita jawab seperti itu. Misalkan ada orang bertanya, kamu mau melakukan apa? Aku mau berwudu. Nah, itu namanya apa? Menghadirkan sebuah perbuatan yang akan kita lakukan, bahwa yang akan kita lakukan adalah berwudu. Jadi kita mengetahui apa yang akan kita lakukan 2 menit ke depan atau 3 menit ke depan. Ketika seseorang bertanya, kita langsung menjawab, apa yang akan engkau lakukan? Aku akan sholat. Wa hadzal ma'na syamilun likulil af'al ikhtiyariyah al-qasdiyah awil muta'ammidah. Nah, ini adalah makna niat al-qasd ini mencakup seluruh perbuatan-perbuatan yang bersumber dari keinginan kita, dari tujuan kita, tanpa ada paksaan bahwa kita akan melakukan sebuah perbuatan dengan ikhtiar, dengan kehendak kita, tanpa ada paksaan, dan kita mengetahui jenis perbuatan yang akan kita lakukan. Apakah perbuatan sholat, apakah perbuatan puasa, ataukah berwudu, atau sesuatu perbuatan yang lain. Seandainya orang bertanya, kita bisa menjawabnya apa yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah arti niat yang ketiga, yaitu al-qasdu. Adanya pengetahuan apa yang akan kita lakukan atau jenis perbuatan yang akan kita lakukan. Wa bihadzal ma'na qad yufassar ma warada min annal a'mal bin niyyah. Nah, inilah yang terdapat di dalam hadis yang dikatakan bahwa innamal a'malu bin niyyah, bahwa segala perbuatan itu bergantung dengan niat kita. Bergantung dengan niat kita. Ai bil qusud wa kullu amalin la qusida fi fa huwa khalin minan niyyah. Dan setiap perbuatan yang tidak ada qasdu, tujuan, bahwa dia tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan ke depannya, atau 2 menit ke depan atau 3 menit ke depan, maka apa? Fa huwa khalin minan niyyah. Dia tidak dikatakan orang yang mempunyai niat. Misalkan seandainya dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia bingung sesuatu apa yang akan dia kerjakan, maka dia tidak dikatakan berniat. Meskipun dia ingin melakukan sesuatu, misalkan ada seseorang bertanya, apa yang akan kau lakukan? Dia tidak bisa menjawab, dia bingung antara perbuatan-perbuatan yang ada, dia bingung apa yang akan dia lakukan. Apakah sholat, apakah berwudu, apakah berhaji, atau apakah puasa? Dia tidak bisa menjawab, maka tidak dikategorikan dia sebagai orang yang mempunyai niat. Karena apa? Karena apa? Apa yang akan dia lakukan dia tidak tahu. Meskipun di depan matanya ini, di hadapannya ini ada beberapa perbuatan, tapi dia tidak mengetahui, tidak mempunyai spesifikasi apa yang akan dia lakukan. Nah, itu arti niat yang ketiga. Arti niat yang keempat adalah al-hadaf awil istihdab.
Nah, ini hampir mempunyai kesamaan dengan al-qasdu, tapi mempunyai makna yang berbeda. Wa huwa ma yuqsadul fardu fi amalih kanatijatin nihaiyah. Jadi al-hadfu awil istihdab, dia perbuatannya itu mempunyai tujuan akhir, mempunyai akhirnya atau mempunyai finishnya. Misalkan orang berlari, ada garis start, ada garis finish. Tidak misalkan dia hanya mengetahui garis start, tapi dia tidak mengetahui finishnya di mana. Nah, ini tidak dikatakan niat juga. Dia melakukan perbuatan, tapi dia tidak mengetahui finishnya di mana. Dia akan melakukan sholat, tapi dia tidak mengetahui akhir dari melakukan sholat ini apa. Apakah membaca tahiyat, apakah ketika ruku, apakah ketika sujud, atau dengan salam. Dia tidak tahu. Dia hanya mengetahui dia niat ingin sholat, tapi dia tidak bisa mengakhiri sholat itu di mana akhirnya. Atau dia mengetahui dia niat puasa, dia tahu puasa, tapi dia tidak tahu akhir puasa ini kapan. Apakah zuhur, apakah asar, apakah maghrib, dia tidak tahu. Nah, kalau dia tidak mengetahui akhir dari perbuatannya itu pun tidak dikatakan niat, meskipun dia melakukan perbuatan sholat atau atau puasa, atau dia berwudu, tidak mengetahui akhir dari wudu di mana, maka orang ini tidak dikatakan niat. Nah, jadi al-had wal istihdaf itu penting sekali. Jadi wahwa yaqsud fardu fi amalihi kanatijatin nihaiyah. Dia melakukan perbuatan dan dia juga melakukan perbuatan dari awal, dan juga dia mengakhiri dari perbuatan itu. Tahu akhirnya di mana. Wa in kanal hadfu sholihan kila. Nah, kalau tujuannya misalkan dari perbuatannya itu, misalkan di awalnya perbuatannya misalkan baik, ya. Kila inna, jadi ada yang mengatakan inna niatus sholihah. Kalau di awalnya perbuatannya baik, maka apa? Bisa dikatakan, ada yang mengatakan bahwa di akhirnya pun akan dihukumi dengan baik pada sampai akhir. Wa in kanal hadfu sayyan, kalau di awalnya dia sudah buruk, niatnya buruk, ya, kila inna niatus sayyi'ah, maka dikatakan dia niatnya pun dikatakan buruk. Nah, awal dari perbuatan dan akhir dari perbuatan itu harus kita memahami bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan misalkan kita mengetahui akan membangun sesuatu, kita harus mengetahui akhir dari pembangunan sesuatu ini juga berakhir dengan baik, maka dia dikatakan sebagai orang yang memiliki niat. Nah, ini adalah 4 poin dari arti niat, yaitu niat yang pertama al-lafziyah, yaitu diizharkan, dinampakkan dengan suara niat itu arti niat yang pertama. Yang kedua adalah menghadirkan sebuah perbuatan di dalam benak kita tanpa kita melafadzkan, itu pun dikategorikan sebagai niat. Misalkan kita ingin puasa, kita tidak melafadzkannya, tapi kita meniatkan di dalam hati, itu pun dikategorikan sebagai niat, ya. Yang kedua adalah adanya qasad, adanya kesadaran, ya, adanya kesadaran ketika kita melakukan perbuatan, kita tahu perbuatan jenis apa yang akan kita lakukan. Kalau kita niatnya sholat, berarti perbuatan sholat yang kita lakukan. Bukan kita misalkan niatnya sholat, tapi yang kita lakukan berwudu. Nah, itu namanya kita tidak mempunyai qasad, tidak mempunyai kesadaran apa perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga tadi adalah tujuan, mempunyai adanya tujuan akhir. Kita mengetahui bahwa perbuatan yang kita lakukan memiliki tujuan akhir. Nah, tujuan akhir inilah yang menentukan dari perbuatan itu. Maka itu tadi dikatakan kalau perbuatannya baik di awalnya, maka akan dikategorikan dia sebagai perbuatan baik hingga akhir. Kalau sebaliknya buruk, maka dikategorikan perbuatannya buruk pada akhirnya. Tapi terkadang kan ada seseorang
seseorang, misalkan dia jalan, di awal dia mempunyai tujuan yang tidak baik, dia ingin mencelakai seseorang atau dia ingin menzolimi seseorang. Di awal dia berangkat seperti itu, lalu ketika di pertengahan jalan niat dia berubah, dia sadar bahwa perbuatan yang akan dia lakukan ini akan membahayakan orang dan merupakan perbuatan buruk dan Allah akan murka. Dia sadar, lalu dia menghentikan niatnya dan dia kembali atau dia tidak melakukan. Nah, itu terkadang kan ada seperti itu, dia membatalkan niat buruknya di pertengahan jalan. Nah, kategori dalam ilmu akhlak ini tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dia dosa. Karena apa? Perbuatan buruk belum dia lakukan, meskipun dia di awalnya sudah berniat akan melakukan perbuatan buruk, tapi karena perbuatan buruk itu tidak jadi dia lakukan, maka Allah pun tidak mencatat sebagai dosa. Nah, berbeda dengan perbuatan baik. Kita misalkan di awal sudah mempunyai perbuatan baik, misalkan kita pergi untuk melakukan perbuatan baik, ya, tiba-tiba misalkan kita ingin membagi seseorang bantuan, memberikan seseorang bantuan, tiba-tiba di pertengahan jalan bantuan itu hilang, atau kemampuan kita untuk melakukan pertolongan kepada orang yang kita maksud hilang di tengah jalan. Maka di sini karena di awalnya kita sudah berniat akan melakukan perbuatan baik, maka Allah akan mencatat itu pun sebagai perbuatan baik. Nah, itulah perbedaan dari niat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Allah akan mencatat niat perbuatan baik kalau meskipun perbuatan baik itu belum kita lakukan, disebabkan karena ketidakmampuan kita atau disebabkan karena kemampuan kita yang hilang, disebabkan mungkin uangnya hilang atau barangnya hilang, atau disebabkan karena ada bencana dan lain sebagainya, sehingga perbuatan baik itu terganjal atau tertutup. Nah, Allah tetap memberikan sebagai catatan pahala pada orang itu. Wa bihadzal makna waradal qulu wa warada. Jadi ada di sini juga disebutkan likulli mri'in ma nawa. Setiap seseorang itu tergantung dengan perbuatannya. Jadi tergantung dengan niatnya. Maksudnya apa? Setiap perbuatan yang dia lakukan itu tergantung dengan niatnya. Ai ma yastahdifu fa inna istihdafa khairan ra'a khairan wa in istahdafa syarran ra'a syarran wa adal wabal alaihi. Jadi apa? Setiap orang yang menjadikan perbuatan tujuannya itu baik, maka dia akan dihitung melakukan perbuatan baik, dan orang yang menjadikan tujuannya itu perbuatan buruk, maka dia akan dikategorikan sebagai pelaku keburukan. Nah, di sini yang terakhir dari arti niat yaitu al-batin awil muhtawad dakhilil insan, yaitu sesuatu yang bersemayam di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita, di dalam qalb, di dalam nafs, yaitu di dalam jiwa atau di dalam hati kita. Fa'aman kanat nafsu safiyah wa qalbuhu tahiran faniyatuhu hasanah. Siapa yang jiwanya bersih, hatinya suci, maka niatnya dikategorikan sebagai niat yang baik. Wa man kanat nafsuhu khabitha wa qalbuhu ghalizan faniyatuhu sayyi'ah. Dan sebaliknya, kalau dia dirinya, jiwanya itu buruk, tertanam sesuatu yang buruk di hatinya atau dalam jiwanya, maka niatnya pun dikatakan sebagai sesuatu yang buruk. Jadi ini kategorinya masalah batin. Karena kalau akhlak itu kan pasti berhubungan dengan yang batin. Jadi apa yang diniatkan di dalam hati
yang terlintas di dalam hati. Nah, kalau dia memiliki niatan di dalam hatinya buruk, maka apa yang keluar berdasarkan niat yang ada di dalam hati itu pun akan menjadi buruk. Kalau yang tertanam di dalam dirinya itu adalah sesuatu yang baik, di dalam batinnya itu sesuatu yang baik, lalu keluar diwujudkan dalam perbuatan baik, maka itu pun dikategorikan sebagai perbuatan baik, meskipun dia tidak lisankan, dia tidak suarakan, meskipun dia tidak izharkan atau dia tidak nampakkan di dalam kepala, di benak dia, meskipun dia itu tidak mengetahui apa tujuan akhirnya, apa yang akan dia lakukan, tapi di dalam dirinya dia mempunyai sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, dan dia ketika melakukan perbuatan itu berdasarkan hatinya yang bersih, berdasarkan jiwanya yang bersih, maka itu pun dikategorikan sebagai niat atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai niat. Jadi bahwa niat merupakan sesuatu seperti kunci untuk kita membuka sebuah perbuatan atau langkah untuk kita melakukan perbuatan. Maka kuncinya adalah niat. Seperti kita ingin membuka pintu, maka di daun pintu itu akan ada kunci. Kalau tanpa kunci ketika pintu itu tertutup, maka pintu itu tidak akan bisa terbuka. Maka kita harus gerakan kunci itu, baru pintu itu akan bisa dibuka. Demikian pula dengan niat. Niat itu bisa dikategorikan sebagai kunci untuk menentukan sebuah perbuatan kita. Apakah perbuatan kita dikategorikan sebagai baik atau sebagai perbuatan yang buruk? Nah, itu tergantung niat. Maka itu innamal a'malu binniyah, bahwa segala perbuatan apa yang kita lakukan, maka itu bergantung dengan niat kita. Nah, itu adalah arti-arti dari niat. Wa bihadzal makna warada inna niyatul mu'min khairun min amalih, bahwa dalam sebuah hadis dikatakan niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Wa niyatul fasik syarrun min amalih, dan niatnya seorang fasik lebih buruk daripada perbuatannya. Li'annal amal innama yumassil muhtawad dakhili lil fard. Karena sebuah perbuatan itu mencerminkan, sebuah perbuatan itu terwujud disebabkan berasal dari dalam dirinya. Wa hadzal muhtawa aham minal amal bi tabiatil hal. Maka itu apa yang ada di dalam diri kita itu sangat penting sekali daripada sesuatu yang ada di luar. Karena sesuatu yang ada di luar itu yang akan kita lakukan bergantung dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita itu ditanamkan sesuatu yang buruk, maka keluarnya pun perbuatan itu akan buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita menanamkan sesuatu di dalam diri kita yang baik, maka apa yang akan kita keluarkan pun hasilnya akan menjadi baik. Nah, itu adalah sebuah hadis, inna niyatal mu'min khairun min amalih, bahwa niatnya seorang mukmin itu lebih bagus, lebih baik daripada perbuatannya. Maka itu saya jelaskan tadi di awal bahwa meskipun seseorang itu belum melakukan perbuatan baik, tapi jika dia sudah mempunyai niat akan melakukan perbuatan baik, tapi karena satu hal lalu tertundalah perbuatan baik atau terganjalah perbuatan baik itu, maka Allah tetap memberikan dia ganjaran atau memberikan dia pahala. Nah, ini adalah keistimewaan dari perbuatan baik,